Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman Facebook di kota Sukabumi atau dimanapun Anda berada. Pada kesempatan malam ini, mungkin saya akan membahas satu tajuk atau tema yang ada kaitannya dengan lingkungan atau ekologi ya, ekologis. Hmm. Lingkungan, karena akhir-akhir ini apalagi setelah kita memasuki milenium kedua, kita sangat merasakan sekali ya, meskipun kita tinggal di satu tempat yang memang masih banyak ditumbuhi oleh tumbuhan, lingkungan kita masih dijejali oleh berbagai macam tumbuhan, namun efek atau dampak ekologis ya, kerusakan lingkungan hidup dapat kita rasakan dengan adanya yang disebut dengan pemanasan global. Dulu mungkin sebelum tahun atau di milenium kedua, isu pemanasan global ini hanya kita bahasakan atau hanya kita isukan ya lewat kalimat-kalimat verbal atau kalimat tulisan yang memang tidak kita rasakan langsung. Namun akhir-akhir ini ya kita merasakan langsung bagaimana perubahan suhu sangat ekstrim ya, cuaca juga ekstrim, kemudian pertambahan atau penambahan suhu rata-rata harian ini sudah mulai di angka 23 sampai 33 ya derajat Celcius, dan ini bagi tubuh manusia tentu saja cukup panas ya, apalagi kita tinggal di Katulistiwa. Nah, jadi kenapa misalnya salah satu dampak pemanasan global ini kita rasakan akhir-akhir ini, kemudian juga dapat kita lihat ya dengan adanya yang disebut dengan cuaca ekstrim. Nah, ini ada kaitannya dengan perjalanan ataupun jejak sejarah alam yang kita tinggali ya, khususnya planet bumi yang kita diami saat ini. Mungkin di masa depan ya, ketika teknologi yang dibuat oleh manusia semakin canggih dan ketika planet bumi sudah memenuhi ambang batas ditempati oleh manusia dengan makhluk lainnya, manusia mungkin bisa saja pindah ke planet lain. Namun tentu saja ini satu hal yang nampaknya mustahil jika tidak disertai manusia ya, jika tidak disertai dengan piranti teknologi yang cukup canggih ya. Akan berbeda dengan planet bumi yang memang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai potensi, kemudian dengan berbagai sumber daya alam yang secara otomatis itu sudah bisa memenuhi eh, apa memenuhi apa yang dibutuhkan oleh makhluk hidup ya, seperti manusia kita ini. Kita untuk pindah ke planet Mars atau ke bulan saja mungkin memerlukan waktu bisa mencapai puluhan atau ratusan sampai ribuan tahun mungkinnya untuk menyiapkan di planet bulan itu ada sumber daya alam yang memang bisa mencukupi atau bisa memenuhi kebutuhan makhluk hidup ya. Ya kalau hanya untuk memenuhi kebutuhan makhluk mati mah ya di bulan juga saat ini kan batuan itu ya. Kemudian di planet Mars juga itu kalau hanya untuk memenuhi kebutuhan makhluk mati ya itu sudah cukup ya. Tapi kan manusia makhluk hidup yang membutuhkan makanan, minuman, oksigen dan lain sebagainya. Di samping misalkan membutuhkan hal-hal lain yang memang sebagai daya dukung kehidupan manusia. Nah, jadi sekali lagi kerusakan lingkungan atau ekologis yang kita rasakan saat ini dampaknya pemanasan global ya, suhu rata-rata itu sudah 23 derajat Celcius sampai 33. Ini eh, apa sebanding dengan perjalanan sejarah hidup
planet kita dengan manusia sebagai pengisinya. Apalagi manusia itu sudah dimandatkan oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi ya. Makna khalifah ini bisa sebagai anu ngapingnya daya ditukangkan khalifah mah. Jadi ngahayo-hayo atau ngahiap-hiapnya. Tiasa oge bahwa khalifah ini diberi makna sebagai makhluk yang memang ada di alam dunia ini belakangan gitu. Kata khalifah itu kan belakang ya, bukan terbelakang tapi ada di belakang, atau misalnya kontemporer lah begitu. Nah jadi manusia kita ya, upami dalam terminologi sosial mah terma sosial ya, disebut sebagai Homo sapiens, ini sudah menempati planet bumi ini sekitar kalau Homo sapiens itu kan mulai muncul di planet bumi ini berdasarkan ilmu sejarah ya, 17.000 tahun lalu ketika terjadi yang namanya revolusi kognitif. Revolusi kognitif ini artinya manusia saat itu ya 17.000 tahun yang lalu sudah mulai menggunakan otak ya, berpikir. Kemudian terjadi juga pertumbuhan ukuran otak manusia. Kemudian manusia sudah mulai merencanakan sesuatu, kemudian sudah mulai membangun koordinasi dengan sesamanya. Selanjutnya manusia juga sudah mulai bisa membedakan atau menyimpan ya informasi di dalam kepala. Nah itu terjadi di masa 17.000 tahun yang lalu. Bagaimana kondisi alam saat itu? Tentu saja ya, ketika 17.000 tahun yang lalu kondisi alam atau lingkungan di planet bumi ini cukup masih dipenuhi oleh hal seperti ini nih. Ini salah satu ilustrasi saja ya bahwa di masa lalu planet bumi ini memang masih diliputi oleh tumbuhan, kemudian tatangkalannya tuh, tatangkalan anu ageng, kemudian dipenuhi juga oleh rawa-rawa dan lain sebagainya. Intinya mungkin kalau kita ya diberi satu piranti atau teknologi bisa kembali ke masa lalu, ke 17.000 tahun yang lalu, saya membayangkan bahwa manusia ketika dia ditempatkan pada masa 17.000 tahun yang lalu itu akan mengendap-endap karena memang lingkungan masih upami ieu mah hieum ya, masih hieum, ditumbuhi oleh tumbuhan-tumbuhan tingkat tinggi yang memang jangkung-jangkung ya, tinggi-tinggi. Nah inilah yang menjadi latar belakang ya, kalau kita misalkan melihat struktur genetika di dalam tubuh manusia, itulah yang menjadi alasan kenapa kita kalau memasuki tempat yang cukup gelap itu akan ada semacam ketakutan ya, atau akan muncul sikap waspada. Sebab nenek moyang kita di masa lalu memang mengalami hal ini ketika manusia mesti mengendap-endap di dalam hutan, di dalam lingkungan yang memang masih ditumbuhi oleh pohon-pohon yang sangat tinggi, kemudian oleh rimbunnya dedaunan ya, suasana gelap mungkin mencekam, dan manusia saat itu mungkin ada di dalam ancaman makhluk lain yang memang pada saat itu manusia hanya menempati rantai makanan di bagian tengah ya. Rantai makanan paling atas itu di piramida ya, bukan rantai. Piramida makanan yang paling atas itu ditempati oleh makhluk-makhluk buas ya. Makhluk-makhluk anu ukuran nanti lebih ageng dibandingkan dengan manusia. Nah saat itu 17.000 tahun yang lalu sampai 10.000 tahun yang lalu ya, di era sebelum era Antroposen yang disebut dengan era Holosen, iklim masih berjalan dengan seimbang ya, kemudian cuaca juga tidak terjadi yang namanya atau yang disebut dengan cuaca ekstrim, tidak juga terjadi yang disebut dengan suhu rata-rata di atas 23 derajat Celcius. Yang ada justru alam ini berjalan dengan seimbang. Kalau saat ini kan ketika
kita mulai mengenal cuaca ekstrim ya, antara musim panas dengan musim kemarau itu sudah sulit ditebak. Meskipun kita tinggal di lingkungan tropis ya, di lingkungan yang ada di garis khatulistiwa, kita sangat sulit sekali ya menebak kapan nih musim hujan. Tiba-tiba panas ya, kemudian tiba-tiba hujan. Padahal pagi itu sampai siang panasnya, tiba-tiba hujan. Nah, itu yang disebut dengan cuaca ekstrim. Kota Sukabumi saja yang dikenal dengan kulkas gede itu di saat ini ya, apalagi jam 11 sampai jam 2 ya, ketika cuaca panas itu kata wis pisan bayang yang ya. Bayang yang itu sangat deras sekali. Kemudian di malam hari pun kita rasakan nonnya disebut nanti ngelekeb ya, ngelekeb itu panas ya. Ini karena salah satunya bahwa kalor atau panas yang diserap oleh bumi pada siang di malam hari dilepaskan, dan ketika siang itu cukup panas di zaman sekarang, salah satunya disebabkan oleh karbon itu naik ke atas. Mestinya kan karbon itu di tanah ya, di dalam tanah, dan dimanfaatkan oleh tumbuhan ya untuk melakukan pengolahan yang dikasih tumbuhan itu menghasilkan oksigen. Tapi kan ini karena lahan pun sudah banyak yang dialih fungsikan, tina nu asalna lahan terbuka hijau yang ditumbuhi oleh banyak tanaman dan tumbuhan ditebang, kemudian di atasnya didirikan bangunan, rumah, di aspal, di beton dan lain sebagainya, maka otomatis si karbon itu naik lagi ke atas di atmosfer ya, dan itu yang menjadi disebut dengan efek rumah kaca tentu saja. Selain itu juga ya disebabkan oleh hal-hal lain seperti polusi dan lain sebagainya. Nah, jadi di masa 17.000 tahun yang lalu sampai 10.000 tahun yang lalu, di era revolusi kognitif, itu kondisi alam masih seperti yang saya tayangkan ini, masih seimbang ya. Kemudian manusia juga, dan ini lingkungan alam seperti ini yang sejuk, kemudian yang tiisnya adem, itu mempengaruhi mental manusia juga ya. Kemungkinan manusia-manusia di zaman ini hidupnya meskipun dicekam ketakutan. Nah, kemudian di masa revolusi kognitif ini kemudian disempurnakan, dilengkapi dengan kondisi alam yang cukup indah, cukup adem, cukup sejuk, maka manusia di masa itu memiliki waktu yang lama untuk merenung, berpikir, kemudian hingga membentuk Homo sapien atau manusia seperti kita saat ini ya, pada 10.000 tahun yang lalu di era revolusi pertanian atau revolusi agrikultur. Nah, seperti itu. Jadi kondisi alam ribuan tahun yang lalu memang kondisinya seperti ini, enak ditinggali, meskipun manusia saat itu istilah nama mesti mengendap-endap karena terancam oleh gangguan satwa ya. Sebab tiba-tiba kalau kita tidak waspada di tempat yang gelap, di tempat yang masih dipenuhi oleh tumbuhan, karena mungkin saja di balik pepohonan itu ada makhluk buas yang sedang mengintai mangsa ya. Ya, salah satu yang dijadikan mangsa oleh makhluk buas itu adalah kita. Nah, ini yang mempengaruhi kita sampai saat ini. Kalau kita memasuki tempat gelap, kemudian kalau ya ke tempat nupoek soksieun ya. Nah, di dalam genetika inilah disusun, diantitesiskan ya si berkas-berkas masa lalu yang diwariskan oleh leluhur kita melalui genetika ini menjadi sosok-sosok, misalnya hantu, kemudian menjadi sosok-sosok seperti ya hal yang menakutkan lah ya, padahal sebenarnya itu kan payil bawaan saja ya, payil bawaan saja yang terbuka dan memang diwariskan oleh nenek moyang kita di generasi ke generasi ya. Nah, seperti ini disebut era Holosin ya. Era Holosin itu ketika
lingkungan masih hijau, masih ditumbuhi oleh banyak tumbuhan, kemudian masih diselimuti bumi oleh ruang terbuka hijau. Dan di dalam situasi seperti ini, manusia yang sudah mengembang otaknya diam atau menempati tempat yang cukup dingin dan berkelimpahan dengan sumber daya alam, memakan segala ya, karena dengan memakan segala itu artinya manusia mengonsumsi protein dan lain sebagainya yang bisa membantu pertumbuhan otak. Tidak heran pada 12.000 tahun selama 17.000 tahun, 7.000 tahun ya, selama 7.000 tahun ini terjadi yang namanya revolusi kognitif. Manusia saat itu tidak semena-mena ya terhadap alam. Tidak ada yang namanya pembalakan hutan, karena mungkin alat-alat yang digunakan oleh manusia pun masih sederhana, dan saat itu manusia pun baru menginjak lamun ieu mah nya manjing ka budak ya, manjing ka budak. Jadi pola pikirnya pun masih sederhana. Bagaimana caranya menangkap hewan buruan, bagaimana caranya mengumpulkan rempah-rempah dan sumber makanan yang disediakan oleh alam. Nah, kemudian pada sekitar 12.000 tahun sampai 10.000 tahun yang lalu itu manusia mulai mengenal bagaimana nih caranya bercocok tanam. Nah, di situ manusia mulai membuka lahan-lahan pertanian ya. Kemudian berbagai macam biji-bijian seperti padi mulai didomestikasi, binatang pun mulai didomestikasi, manusia mulai membuat pemukiman ya. Jadi manusia tidak lagi mengandalkan bahwa untuk mendapatkan sumber makanan itu bisa diperoleh dengan berburu dan meramu ya, melainkan membuat lahan pertanian supaya suatu saat nanti di masa musim panen ya bisa dipanen atau tiasa kalah hasilnya. Dan untuk mendomestikasi atau memelihara berbagai macam tumbuhan dan tanaman ini manusia tiba-tiba atau ujuk-ujuk, tapi melalui sejumlah proses yang namanya pemilihan ya. Jadi untuk asal celebnya. Nah, jadi seperti itu di revolusi pertanian. Nah, ketika di masa revolusi pertanian inilah manusia menjadi lebih leluasa. Di situ mulai menciptakan yang namanya sistem sosial, bagaimana membangun koordinasi, membangun satu komunitas ya, bagaimana membuat suatu masyarakat komunal ya. Komunal itu komunitas. Kumaha carana supaya misalkan si tanaman padi ini tumbuh dengan baik, bagaimana supaya binatang atau satwa yang dipelihara ini beranak pinak. Nah, itu mulai terjadi di masa revolusi pertanian. Kemudian mulai juga manusia memikirkan untuk mengolah lahan ya. Asana kan misalnya menanam biji palawija itu ditanam begitu saja. Di masa-masa berikutnya kemudian manusia mengolah lahan dulu supaya hasil panennya melimpah. Nah, di masa revolusi agrikultur inilah, dan ini masih masa Holosin ya, manusia itu mulai menciptakan sistem sosial, mulai menciptakan sistem religi ya, mulai menciptakan perangkat-perangkat atau pekakas-pekakas yang memang dibutuhkan oleh manusia untuk mendukung masa revolusi pertanian. Sehingga misalkan ada naonnya alat untuk mengolah lahan kan, pembajak sawah, bagaimana menuai hasil panen, kemudian bagaimana menumbuk padi, bagaimana ngalemaskeun beasnya supaya jadi tipung. Nah, ini di masa revolusi pertanian. Saat itu karena jumlah atau populasi manusia masih sedikit ya, jadi kemudian manusia juga hanya memanfaatkan sumber daya alam itu yang bagian lapisan bumi paling atas, paling luar ya, atau geosfer. Maka
kerusakan lingkungan tidak berarti apa-apa ya. Jumlah manusia juga masih sedikit. Kemudian manusia pun hanya memanfaatkan bagian luar planet bumi ya, misalnya teh mengolah lahan, kemudian menebangi pohon dalam skala yang sangat kecil karena waktu itu jumlah manusia juga masih sedikit. Kebutuhan terhadap kayu juga masih sedikit, kebutuhan terhadap misalnya kalau saat ini mah untuk membuka lahan pertanian pun masih sedikit, maka kondisi alam juga ya masih seperti ini saja gitu. Karena yang namanya tumbuhan kan salah satu sumber daya alam yang memang bisa diperbaharui dan tumbuh lagi begitu saja gitu. Nah, lingkungan masih seperti ini, masih ideal lah. Nah, di saat itulah ya ketika lingkungan ini cukup ideal, stabil dan seimbang, manusia itu mulai memikirkan kapan nih waktu yang tepat untuk bercocok tanam dan kapan nih waktu yang tepat untuk memanen. Dan itu biasanya ada hubungannya dengan manusia yang ada di bumi ketika memandang benda-benda angkasa yang ada di langit, misalnya bintang. Karena mungkin di musim kemarau inilah bintang tiasa ketinggalinya di waktu malam ini, maka manusia bisa memprediksi nih ketika bintang ini muncul, misalkan ini pertanda bahwa musim cocok tanam tiba. Nah, ketika bintang ini muncul, musim panen itu sudah tiba. Nah, itu manusia seperti itu ya. Jadi ente kawas ayeuna langsungnya punya Facebook, punya YouTube, punya gawai, punya gadget ya, tapi melalui serangkaian dulu uji coba dan serangkaian proses yang memang cukup panjang untuk 1 tahun 2 tahun, tapi mengabad-abad ya. Nah, begitu ya. Kemudian manusia itu kan semakin canggih ya di dalam berpikirnya ya, kemudian semakin kesini populasi manusia pun semakin banyak ya, bahkan sampai saat ini jumlah penduduk manusia atau jumlah manusia yang menempati planet bumi ini sudah mencapai 8 miliar lebih ya. Dan kita mesti waspada ya, karena kapasitas ataupun daya tampung bumi ini hanya bisa menampung sekitar 12 miliar manusia ya. Ternyata walaupun misalkan lingkungan atau lahan daratan ini masih luas, ketika jumlah manusia itu sudah 12 miliar jiwa ya, itu merupakan salah satu tanda bahaya ya, atau warning bagi manusia juga tentunya. Nah, di masa Holosin dari 10.000 tahun yang lalu sampai masa kini ya, kita sudah merasakan bagaimana dampak yang terjadi ketika manusia dengan semena-mena memperlakukan alam. Manusia sudah tidak lagi mengolah alam, memanfaatkan bumi ini bagian luarnya saja, tapi sudah masuk ke dalam ya. Sagala nu aya di dalam bumi dibijilkeun, tingawitan barang tambang, tingawitan emasna, minyak buminya, termasuk gas dan lain sebagainya. Nah, kemudian diolah untuk menghidupkan mesin, terjadi yang namanya revolusi industri, terjadi yang namanya revolusi industri versi ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 ya. Polusi pun semakin meninggi, kemudian lapisan luar bumi yang semestinya dibiarkan tetap dalam kondisi tanah atau ditumbuhi oleh tumbuhan, kemudian saat ini mulai ditebangi, mulai dialihfungsikan menjadi misalkan kebun kelapa sawit ya, dijadikan juga jalan, dijadikan juga pemukiman, disempurnakan oleh polusi yang dihasilkan oleh emisi bahan bakar, kemudian karbon yang semestinya ada di dalam tanah itu diam di dalam tanah, kemudian lepas ke atas, menempel atau bercampur di atmosfer, membentuk
CO3 ya kalau tidak salah, kemudian bukan membentuk CO3 tapi melubangi ya, kemudian menyebabkan atau berdampak pada pemanasan global, maka wayahnya manusia mesti kembali memikirkan tentang kelangsungan hidupnya. Artinya bahwa kelangsungan hidup manusia itu bukan ditentukan oleh apa-apa, tetapi kita ketika kita memang melakukan yang namanya dengan hablum minal alam juga ya, atau harmonisasi dengan alam semesta. Salah satunya dengan bumi yang kita diami. Nah, jadi salah satu akibat atau dampak yang dialami oleh manusia di zaman pemanasan global ini yaitu ya begini ya, cuaca sudah ekstrim, kemudian suhu rata-rata juga sangat tinggi, dan kita merasakan bagaimana dampak ekologis yang rusak ini langsung dirasakan oleh tubuh kita nih, panas ya, ngelakep ya bahasa Sunda nama. Nah, itu salah satunya disebabkan oleh ini, pepohonan yang semestinya tumbuh sudah ditebangi ya, dan sebanding juga dengan kebutuhan manusia terhadap apa yang dikonsumsi oleh manusia ya. Manusia teh hoyong ngam gehu nya, hoyong ngam pisang goreng ya, ingin makan bala-bala, ingin makan martabak, kemudian untuk memasak hal-hal itu kan memerlukan minyak ya, minyak goreng. Maka manusia membuka hutan-hutan di Kalimantan, ribuan hektar ditebangi, kemudian ditumbuhi oleh sawit ya. Nah, ini kan sesuai dengan kebutuhan manusia juga ya. Artinya bahwa apa yang dilakukan oleh manusia sebetulnya memang sedang merencanakan kehancuran alam semesta ini. Dan kita mesti ketahui loh bahwa alam semesta yang kita diami memang cukup luas, namun kita memang tinggal di planet bumi. Sejak perjalanan sejarah bumi ya, itu sudah terjadi yang namanya 5 kali pemusnahan. Pemusnahan kelima itu kan terjadi pada 200 juta tahun yang lalu. 200 juta tahun yang lalu ketika meteor yang berukuran cukup besar ya, itu menghantam planet bumi, dan itu menyebabkan kehancuran yang dahsyat. Dan ini memang cukup alamiah ya, termasuk ketika manusia dijadikan khalifah di muka bumi. Meskipun judulnya, tajuknya atau temanya kita ini sebagai khalifah, sebagai penjaga, namun pada kenyataannya secara substansial apa yang kita lakukan oleh siapapun, oleh saya misalnya, tetap kita memang menjadi bagian dari makhluk yang sedang merusak alam ini. Ya, kita kan bisa ngomongnya misalkan jaga lingkungan, tapi kan unga dinten kita yang menjadi penyebab polusi. Begitu ya. Jadi sekali lagi, bumi yang kita diami ini pada suatu saat nanti mungkin akan mengalami kehancuran yang ke-6 sesuai dengan dalil ya. Dalil di dalam kitab-kitab suci bahwa alam semesta ini diciptakan dalam 6 masa, maka supaya stabil dan seimbang, maka proses penghancurannya pun akan terjadi di dalam 6 kali ya, atau 6 masa. Tapi mudah-mudahan masih lama, dan manusia mesti kembali berpikir ya, supaya alam yang kita diami ini, bumi, planet bumi yang kita tinggali ini tetap memberikan apa yang dibutuhkan oleh manusia, dan manusia tidak boleh mengedepankan sikap rakus, serakah, tamak ya, segala di naon ya, segala diwawalkeun, segala digali, segala ditebang, segala dieksploitasi ya. Karena apa yang kita lakukan saat ini akan berdampak di masa yang akan datang. Tentu saja kita sebagai manusia yang hidup di tahun ini tidak menginginkan atau tidak mengharapkan 50 sampai 100 tahun ke depan anak cucu kita atau generasi mendatang hanya mengetahui pohon pisang teh tina gambarnya, tak iya pisang teh ya, pohon pisang teh.
atau tah ieu pohon melinjo ya, tangka tangkil teh ieu tanpa mengetahui pohon tangkil atau pohon melinjo anu sesungguhna. Bahkan saat ini kan banyak binatang-binatang dan tumbuhan-tumbuhan yang memang sudah cukup langka ya. Nah, kemudian kondisi alam yang seperti ini juga ternyata mempengaruhi mental manusia ya. Pola hidup manusia menjadi lebih seperti tertata ya. Saat ini misalkan kita punya punya ponsel nih untuk mengatur jadwal ya, mengatur waktu menggunakan alarm dan membuat jadwal atau schedule di HP. Tapi pada praktiknya jadwal hidup kita memang kesannya acak-acakan ya, acak-acakan itu te apal waktunya, te apal wanci. Padahal di dalam sistem atau di dalam ajaran Kasundaan itu ada yang namanya wanci. Ya nun disebut misalnya wanci hanut moyan. Ya saat itu kan manusia mesti moyan. Moyan teh nya moe maneh jam 8 sampai jam 8 dan itu hal yang sangat logis ya, bukan mistis ya, itu logis. Kenapa logis? Moyan jam 8 ya dina wanci hanut moyan ternyata berdampak pada tubuh kita menyerap vitamin D anu diberikan oleh matahari. Nah, jadi sebetulnya sumber daya alam eh, yang dibutuhkan oleh manusia ya, potensi-potensi alam yang dibutuhkan oleh manusia ini sebetulnya sudah disiapkan oleh alam dan bisa mendukung kehidupan manusia. Namun di sisi lain manusia memang memiliki sifat-sifat yang memang diwariskan juga nih oleh leluhur manusia ya, tentang keserakahan. Kenapa nih di dalam diri kita muncul yang namanya sikap rakus, sikap serakah ya, karena eh, makanan yang kita konsumsi di masa lalu oleh nenek moyang kita ya. Kalau kita nenek moyang kita dulu kan misalkan makan segala ya, itu artinya eh, memiliki potensi bahwa file-file nanti yang diwariskan oleh leluhur kita kepada manusia itu ya gitu segala dihuapkan ya gitu ta. Nah jadi sangat tidak mustahil ya kalau misalnya kita saat ini tidak memiliki pandangan positif tentang bagaimana kita mesti menjaga lingkungan hidup, bagaimana kita mesti menyelamatkan bumi kita di masa yang akan datang. Mungkin seperti yang saya katakan tadi, generasi mendatang hanya akan menikmati gersangnya planet bumi, panasnya bumi, kemudian ya panasnya lingkungan ya, kemudian tidak bisa lagi melihat pohon-pohon yang nyata, tetapi hanya melihat pohon-pohon artifisial. Saat itu mungkin generasi kita di masa yang akan datang hanya akan hanya akan mengatakan satu hal yang disebut dengan romantisme, mengatakan kepada anak-anaknya di masa depan nih ya, kalau kondisi bumi sudah betul-betul fatal rusaknya, bahwa di zaman dulu nenek moyang kita itu hidup di suatu tempat yang dipenuhi oleh pepohonan, yang dipenuhi oleh sungai, yang dipenuhi oleh danau, atau yang dipenuhi oleh air anu ngagencelang, cai anu herang yang anu ngagencelang, ditumbuhi oleh berbagai macam sumber daya alam. Mungkin manusia atau kolot-kolot di masa yang akan datang akan menjadikan itu sebagai dongeng saja ketika planet bumi kita memang betul-betul telah fatal kerusakannya. Dan ini tugas kita ya sebagai manusia, sebagai khalifah untuk mulai membenahi kembali, mulai menjaga kembali, mulai merawat kembali, dan mulai ya menanami kembali lahan-lahan kosong dengan tumbuhan. Karena ada satu hadis nih ya yang cukup populer. Meskipun besok terjadi kiamat ketika kita memegang sebuah biji atau beberapa biji tumbuhan,
saat itu juga mesti ditanam. Nah, ini kan pesan yang sangat penting sekali ya bagi kita ya, supaya kita memang menjaga alam ini, jangan sampai planet bumi yang kita diami dihabisi atau dibunuh oleh kita juga. Karena apa yang kita lakukan sebetulnya, misalkan menghabisi bumi ya, menghabiskan bumi, berbagai potensi alam yang ada di dalamnya, itu sama artinya dengan membunuh kita juga. Artinya sama dengan melenyapkan eksistensi spesies manusia juga. Jangan sampai spesies manusia itu hilang, meskipun memang akan hilang ya, karena itulah hukum alam. Hukum alam itu memang begitu ya. Namun paling tidak ulah jangan sampai dipercepat lah, begitu ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Setengah jam lebih ya. Nah, segitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Hatur nuhun ke teman-teman Facebook di Kota Sukabumi. Saya ucapkan selamat malam. Wassalamualaikum.